Banyak sebenarnya makanan-makanan kita tuh yang akhirnya tidak dikenal sekarang tuh. Nah, Saking tidak dikenalnya, saya juga tidak bisa mencontohkan apa aja gitu. Cuman memang sebenarnya di samping makanan kita itu berkembang pesat, tapi banyak juga makanan-makanan kita tuh yang akhirnya tidak lagi dikenal gitu. Cik, makanan pokok orang Sunda apa, Kang? kan kalau sering dibilang orang Sunda mah di apa ditinggal di kebun Iya. aja hidup lalapan orang Sunda Nah, mah ya. betul. Banyak sebagian besar makanan tradisional orang Sunda tuh sudah tidak dikenali lagi sampai sekarang. Karena Oh. kita tuh makannya bukan nasi. Kita tuh dulu makannya umbi-umbian, Hmm. ya ubi jalar yang kayak gitu. Nah, masakan-masakan dari ubi jalar itu apa sekarang? Tidak dikenal. Ya. Nah, banyak yang kayak gitu tuh. Walaupun sekarang gantinya orang Sunda tuh Kalau jadi, dulu tuh kukuluban ya kita masih iya, ingat ya. kukuluban. Ada tukang bajigur lewat tuh ada isinya tuh Nah, macem-macem kacang, nah, ciu, pisang rebus nah itu ya, kan yang tradisional. jagung. Dulu tuh gitu jajanannya. Coba Akang sebutin itu namanya apa aja tuh? Yang merah apa namanya? Apal kene saya ciu ya. Ciu apa? Ciu ya. Eh. Terus hui. Tapi ciu mah iya, baru-baru Bukan kan ciu Solo ya. Kalau ciu Solo tuh minuman. ciu Beda-beda nih teh setiap daerah. aci cau, Aci cau. aci cau, ciu. Iya, 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 iya. Iya disebutnya itu, saya masih ingat gitu. Nah, iya jadi iya sebenarnya apa yang kita sebut sebagai kuliner tradisional kadangkala menyebut bahwa kuliner itu sebenarnya masih baru atau bahkan kuliner itu sebenarnya tidak berasal Belum dari terlalu Indonesia. lama. Nah, ini contoh aja, pempek. Pempek bukan dari Palembang kan, Kang? Dari Cina. Dari Cina, Yang iya. sebenarnya bukan benar-benar dari Cina, yang bikin pertamanya orang Cina, Ah. Cina Palembang gitu. Palembang itu kan Cina semua di sana sebenarnya, Pak. Iya, 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 iya. Kayak orang Surabaya, orang Palembang itu penduduk asli di sana tuh Cina. Oh, Orang Chinese yang merantau. Jadi sebelum ada orang ini tuh hutan aja, sebelum datang orang-orang Cina tuh. iya. Kayak yang di Surabaya, kota asli orang Nusantara tuh Gresik. Hmm. Surabaya tuh pendatang-pendatang Chinese di situ. Hmm. Palembang tuh ada riwayat nama Palembang itu kan nama Cina, Pai Lambong. Oh, Pai Lambong. Pai Lambong. Jadi makanannya di sana juga banyak yang orang-orang Cina datang ke sana, terus iya mencoba untuk membawa makanan ke sini, tapi di sini kan bahan-bahannya berbeda, apanya berbeda, akhirnya terbentuklah jenis makanan yang berbeda pula gitu. Dan jadilah di situ makanan khas Palembang, cuman memang inspirasinya DNA-nya itu dari Cina gitu. Ya. Nah, kan ini sekarang yang banyak dikenal lah ya. Nah, ini juga saya baru tahu juga gitu ya kan. Yang sering digaung-gaungkan di luar itu kan rendang, rawon gitu ya. Nah, itu ternyata memang yang saya dengar itu hasil pooling juga kan. Iya. Pooling itu kan yang milih ya kita-kita juga gitu ya. Iya. Nah, sementara ada handicap lah gitu ya. Kalau misalnya kita mau makanan asli Indonesia yang spicy lah gitu ya. Rempah ini kan kalau keluar itu ada namanya palate test. Jadi misalnya kita pedes menurut kita nggak pedes nih. Ah, ini mah pedes biasa aja. Tapi menurut orang di Amerika itu bisa pedes luar biasa. Iya. Nah, ini juga satu tantangan. Tapi di sisi lain kenapa kayak Vietnam di mana-mana ada pasti Vietnam. Iya. Masalah utama tuh ini untuk kuliner itu kan sebenarnya selera, dan karena selera dia tuh bisa aja direkayasa gitu, Pak. Jadi misalkan gini, saya mohon maaf ya sebut merek gitunya, Coca-Cola. Coca-Cola tuh sebenarnya nggak terlalu klop dengan lidah kita. Kalau mau jujur, Coca-Cola dengan bandrek tuh enakan bandrek. Iya, iya, iya. Iya kan? Atau misalkan dengan es sekoteng gitu ya. Es sekoteng no handed apa sih sekoteng gitu ya. Itu sebenarnya lebih cocok di lidah kita. Wedang jahe, Tapi wedang kenapa? ronde. Kenapa si Coca-Cola itu lebih sukses di Indonesia? Masalah utamanya itu sebenarnya bukan rasa. Masalah utamanya itu adalah soal pemasaran dan rantai ketersediaan, rantai Supply produk itu yang ada, supply chain ternyata. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Nah, orang Coca-Cola tuh sebenarnya nggak peduli lagi soal resep.
Mereka tuh udah mentok aja di situ. Mereka nggak kepikirin soal bagaimana rasanya. Mereka sudah mikirin bagaimana cara memasarkan itu, gitu. Bahkan kepada orang-orang yang dianggap tidak pas lidahnya. Jadi mereka fokus misalkan pada tradisi, mereka fokus pada budaya, mereka fokus pada misalkan bonus-bonus, mereka memikirkan bagaimana cara menyebarkannya, bukan memikirkan bagaimana rasanya. Nah, kalau misalkan masyarakat kita tuh masih fokus pada ini loh enak rendang, fokusnya itu pada rasanya rendang. Tapi pas dijual keluar, rendang khas Malaysia. Di luar kan gitu kan? Iya, jadi kita tuh justru tidak memasarkannya. Makanya dalam hal ini kita tuh tidak ada kadaek dalam hal memasarkan karena kita fokus pada membanggakan rasanya itu. Kadaek tuh keinginan, kemauan. Iya, tidak ada kemauan. Saya harus ada translate nih kalau. Iya, jadi atau misalkan contoh yang lain lah, punten misalkan ya, Krabby Patty itu. Apa itu kayak McD, burger yang kayak gitu. Itu juga kan sebenarnya tidak cocok dengan lidah kita. Tapi tersebar di mana-mana. Dan katakanlah bahwa itu nilai kandungannya tuh tidak sebaik lotek gitu atau karedok. Yeah. Lotek dan karedok itu kan jauh lebih sehat. Kenapa gak lotek dan karedok itu yang dijual ke luar negeri, dikemas sedemikian rupa, dianggap sebagai... Kalau misalkan kita mau memasarkannya, kita berani bersaing kok. Sok karedok sama burger, rasain masing-masing. Enakan mana, suruh jujur gitu. Untuk bangsa kita mah ada enakan ini. Cuman lagi-lagi kita tuh tidak mau mengemasnya. Kita fokus hanya pada rasanya enak gitu. Berarti kemasan. Nah, kemasan itu tadi yang disampaikan kan ada value, nilai-nilai, story gitu ya. Iya. Jadi cerita di balik si produk itu gitu ya, atau nilai-nilai yang mau disampaikan itu berarti ya. Iya, betul. Jadi nah, Indonesia juga kan sebenarnya kaya Kang itu. Cerita-cerita itu gitu. Nah, ada satu masalah lagi untuk memasarkan produk Indonesia tuh. Masalah ini mah ya. Masalah internal. Bahwa masakan kita itu tidak bisa diidentifikasi menjadi sebuah masakan negara. Kita tuh punya 6.000 kuliner di Indonesia tuh. Nah. Tapi nggak bisa disebut masakan khas Indonesia. Kita nggak bisa. Kita nyebutnya makanan khas Padang. Nah, berarti kan nggak ada konsensus kayak si ketupat tadi kan? Iya. Kenapa ketupat bisa jadi tradisi semua lebaran pakai ketupat? Kan kalau misalkan pizza, nggak ada pizza khas Tuscany gitu kan? Tidak. Jadi pizza ya Italia. Kita mengenalnya itu sebagai Italia gitu. Nah, kalau Indonesia... Karena kita itu beragam bangsa, beragam selera. Orang Sunda seneng sama lalaban dan yang pedas-pedas. Orang Jawa suka yang berkuah-kuah. Agak manis. Orang Padang justru tidak suka sama yang manis-manis dan lain-lain. Nah, karena itu maka selera kuliner kita tuh sangat banyak, sangat beragam. Mau nyari yang pedas, mau nyari yang halal non-halal. Itu semuanya lengkap. Yang jadi masalah adalah ketika dipasarkan kita bingung nih. Rendang tuh disebut makanan Padang atau makanan Indonesia. Coba kalau misalkan Akang pemilik restoran Padang, bukanya di luar negeri, Akang mau bilang itu makanan khas Padang, makanan khas Indonesia. Iya. Bingung kan? Jadi kayak krisis identitas lagi ya. Iya, karena kita memang menjadi... Kalau Tom Yum misalnya udah jelas nih. Iya. Tom Yum Vietnam misalnya. Iya, gitu ya. kayak gitu. Nah, kalau misalkan bandrek, minuman khas Sunda. Apa itu Sunda? Kan gitu. Bahkan ada teman saya bule, bisa ngomong Sunda. Ditanyain sama temennya, sejak kapan kamu ke Afrika? Afrika, this is Sundanese. Sundanese itu dikiranya Sudanis. Sudah. Hanya gara-gara dia gak bisa mencocokkan bahwa Sunda tuh ada di Indonesia, kan terlalu rumit gitu tuh. Kayak Bali gitu. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Bali itu ada di Indonesia. Karena Bali-nya sebagai sebuah identitas itu dikenal juga sama orang. Jadi Bali itu udah kayak negara sendiri. Iya, kayak gitu. Indonesia yang nggak tahu, Bali tahu gitu. Ya makanya tentu-ingin lah kalau tidak tahu ada Indonesia itu negara segitu gedena gitu yang mencolok di peta dunia, tapi tidak tahu. Iya. Ya, tapi intinya mah kesulitan kita untuk mempromosikan kuliner kita diantaranya adalah brand kita tuh jadi ketuker-tuker gitu. Betul. Mau mempromosikan Indonesia, masa rendang khas Indonesia gitu, ya kan nggak semua Indonesia juga gitu.
Nah, agak masuk yang agak bisa penetrasinya agak luas atau agak jauh tuh saya ngeliat, saya nyebut merek juga nih, Indomie kan. Sampai di Afrika itu begitu populer sampai jadi alat buat apa itu? Kampanye. Kampanye kayak gitu. Sampai diklaim Nigeria. Iya. Harusnya jadi Nigemi ya. Berarti kan lebih ke Afrika ya. Malah yang di Australinya itu kan di Australia itu dilarang peredarannya karena mengandung apa namanya? Mengandung ada Iya, salah satu ada zat yang tidak sesuai dengan regulasi mereka lah. Iya, gitu. betul. Gitu. Iya, tapi itu hanya sebagian saja. Cuman intinya Indomie begitu kuat, nah itu juga ya syukur ya ngasih namanya Indomie. Jadi ada Indo-Indonya. Gitu. Ada Indo-Indonya. Nah, itu berarti itu bisa jadi alat ini juga ya. Gastro diplomasi juga kan? Bisa. Bisa ya. Kalau ini kan makanan nih sebagai alat diplomasi gitu ya. Yang kalian tahu apa aja sih, Kang? Kalau yang sekarang nih yang ini nasi goreng Bu Mega gitu ya. Terus nasi goreng Bu Mega itu juga alat diplomasi. Terus kalau pas Obama ke sini itu bakso sate gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya apa, Kang? Pernah dipakai nggak sebagai alat diplomasi? Makanan dipakai untuk alat diplomasi apa ya? Iya, makanan mah banyak memang dipakai untuk diplomasi, khususnya kebudayaan gitu. Cuman kalau misalkan makanan dipakai untuk diplomasi yang lain gitu, tapi bahwa makanan itu bisa jadi alat diplomasi, tapi diplomasi untuk mengkampanyekan budaya dan tradisi satu masyarakat tertentu biasanya bukan sesuatu yang lebih ini gitu. Bukan cuma politik, tapi kadang katanya semua bisa diselesaikan di meja makan gitu kan. Iya. Itu kan bahasanya begitu ya. Iya, betul. Tapi bukan makanannya gitu ya. Nah, ini tinggal makanannya apa. Kalau negara-negara kayak Vietnam, kayak Thailand itu sempat juga ke keliling dunia untuk memperkenalkan makanan mereka, dan pada akhirnya mereka terkenal justru di bidang yang lain gitu. Tapi dimulainya dari makanan. Kayak Thailand memperkenalkan makanan-makanan mereka. Makanannya mah tidak terlalu gede, tapi malah jadi ke bela dirinya gitu. Muay Thai. Ke Muay Thai. Kan itu orang-orang luar masuk ke Thailand dan ngelihat, wah ini lebih brutal nih tinjunya, ayo kita ikutin gitu kan. Ya tapi kan padahal maksudnya makanannya gitu. Padahal awalnya makanan gitu. Atau misalkan apa ya? Ya ini yang paling kalau yang ada kepala negara daerah datang gitu kan nggak ada tradisi khusus. Oh, ini makanan Indonesia apa gitu. Nggak ada kan memperkenalkan. Paling ya di politik ya itu aja yang kita dengar ya. Makanan Indonesia tuh nggak diperkenalkan gitu sama kita tuh. Coba kalau misalkan ada yang saya yakin misalkan kayak bandrek dan bajigur itu, kalau misalkan di Rusia setiap musim dingin ada festival Indonesia dikasih bandrek itu, saya yakin mereka pada suka Iya. Daripada vodka gitu. Ini vodka khas Indonesia ya, walaupun tidak senyereng itu gitu ya, tapi kayaknya sih orang-orang Rusia saya yakin itu seneng pisan dengan ini. Bikin keringetan. Ya. Ini juga ya itu dari sisi ininya Kang lah ya, dari sisi kuliner dari berbagai sisi. Nah, ini termasuk juga sisi ini Kang, pelaku bisnis kulinernya. Kadang masih banyak juga nih yang percaya penglaris gitu kan. Penglaris itu sebenarnya ada hubungannya dengan kedatangan orang Cina di Indonesia, Kang. Oh, ada hubungannya? Ada hubungannya. Jadi orang-orang Nusantara pada waktu itu sebenarnya sudah punya cerita tentang penglaris dan sebagainya. Tapi mereka terhentak dan kaget ketika menemukan orang Cina kalau dagang pasti laku terus dan bisa mengalahkan pribumi. Kenapa bisa seperti itu? Mereka tuh berpikir keras. Kenapa orang-orang di sana itu bisa bikin seperti itu? Nah, akhirnya itu dikait-kaitkan sama pemuka agama bahwa orang Cina itu ngepet babi. Ngepet. Jadi babi ngepet. Nah, kenapa harus disebut babi? Karena orang Cina tuh simbol kemakmurannya itu kan babi. Babi itu dianggap sebagai simbol kemakmuran gitu. Nah, jadi gimana caranya mengidentifikasi Cina dengan kok bisa tiba-tiba kaya gitu, padahal mereka bukan pejabat gitu. Nah, akhirnya ada istilah ngepet, kemudian mereka menggunakan penglaris begini dan begitu. Nah, akhirnya sama orang Nusantara diikutin, kita bikin upacara-upacara penglaris, bikin aturan begini dan begitu dan lain sebagainya gitu.
Itu dimulai dari boomingnya gitu ya, dimulai dari kebingungan orang-orang Nusantara kenapa kalau dagang orang Cina laku gitu. Padahal sebenarnya bukan gara-gara itu kan, bukan gara-gara penglaris. Ritualnya. Orang Cina mikirnya ya sangat sederhana gitu. Jadi kalau misalkan saya dagang, ada orang selewat, orang pertama yang lewat di ini dan ini pembeli pertama, sama saya mah harganya dimurahin sama orang Cina mah, biar nanti balik lagi. Iya. Kalau orang Nusantara dagang, orang selewat justru ketok harga dimahalin dan nggak akan balik lagi. Iya. Dari pikiran yang sangat terbalik ini saja sudah menghasilkan bahwa orang Cina pada akhirnya pelanggannya bertambah banyak dari hari ke hari. Iya kan? Karena setiap ada orang yang tidak dikenal, mereka kasih servis yang justru lebih baik daripada pelanggan mereka. Kalau orang pribumi dikasih servis terbaik itu hanya untuk yang pelanggan. Akhirnya pelanggannya selama 20 tahun dagang bakso di situ risikonya sama, pelanggannya itu saja. Orang Cina mah 20 tahun teh awalnya roda bakso satu jadi 5 gerai gitu dalam 20 tahun karena pelanggannya bertambah terus. Dari situ aja tuh udah pola pikirnya udah beda. Tapi kita tuh gak keotakan dulu tuh kenapa bisa kayak gitu. Pasti pakai. Nggak mikir customer service-nya gimana. Nggak mikir itunya. Customer experience-nya gimana. Nggak mikir. Jadi mereka cuma mikir, oh ini mah si Cina-Cina itu pasti pakai penglaris. Ya walaupun di Cina juga banyak tradisi penglaris gitunya kayak kucing yang gini-gini gitu kan ya kan. Tapi kan itu gak sampai mengubah mereka menjadi apa ya, poin utama gitu.